ada logo Microsoft di sini. Jadi ini keren banget. Di mana saat ini mereka itu sedang melakukan, sale ya atau penjualan. Di sini ada project Metaverse kalau kita baca dan juga Web 3.0. Yo, what's up guys? Masih di Indo Jams Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar kripto. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok tahu tentang cryptocurrency. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru dan bermanfaat kepada teman-teman semua, khususnya di bidang ataupun di seputar kripto. Kami ingatkan kembali di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan ya. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini murni hasil dari riset kami sendiri. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi ya di proyek ini nanti. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Masih tetap sehat bukan? Oke, saya doakan tetap sehat dan selalu positif setiap hari, oke? Di video kali ini gue pengen sharing ya sebenarnya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya menemukan satu project kripto juga, Web3 juga, Metaverse juga, dan ini cukup keren. Kenapa? Karena project ini membawa satu brand besar dunia yaitu Microsoft. Nah, saya jadi penasaran project apa ini dan saya ingin tahu apakah memang benar Microsoft itu sudah mengeluarkan project seperti ini. Oke? Dan ternyata apa yang saya dapatkan? Kita langsung saja menuju ke projectnya. Let's go. Oke, nama projectnya adalah Microsoft Metatoken.com ya. Kalau kita lihat di sini, jadi namanya ada yang bilang tadi itu Microsoft Metaverse, ada yang bilang kayak gitu juga ya. Dan kalau kita lihat di sini ada logo Microsoft di sini. Jadi ini keren banget. Dan saya semakin penasaran apakah emang benar project ini telah terafiliasi ya dengan Microsoft atau enggak ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu di sini di mana saat ini mereka itu sedang melakukan sale ya atau penjualan, dan ini masih berjalan sekitar 32 hari lagi ke depan. Dan tentu saja saya penasaran dengan projectnya apa ya. Di sini ada project Metaverse kalau kita baca dan juga Web 3.0. Dimana nanti di sini kita bisa capture the privilege ya of the Metaverse world with Microsoft with VR and AR technology. Full transparency, more trust, minimize risk, and maximize rewards. Nah ini keren banget kan dari judulnya aja kan. Tapi di sini saya tidak langsung percaya dengan project seperti ini ya. Dan ini juga bisa dijadiin sebagai pembelajaran ya buat teman-teman semua di sini. Kami ingin berbagi juga ya. Jadi tidak semua project-project yang mengatasnamakan brand-brand besar ya, entah itu Facebook, Microsoft, Twitter ataupun yang lain, kita harus langsung percaya gitu enggak. Kita harus benar-benar riset ya apakah project ini benar, apa hanya sedang memanfaatkan hype aja ya. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari brand-brand tersebut. Oke. Jadi di sini kami ingin membedah lah ya, istilah seperti itu tentang project dari Microsoft Metaverse ini ya. Oke, pertama kita lihat dulu ya dari websitenya apa yang ditawarkan dari project ini ya. Seperti yang kalian lihat tadi di depan, ini menawarkan Metaverse dan juga Web 3.0. Nah, ini yang berhubungan dengan virtual reality untuk Metaverse-nya nanti. Marketplace juga ada dan juga ada nanti untuk interface 3D-nya ya. Oke, kalau dari segi project sih keren. Ada juga di sini untuk Microsoft TV for free ya. Jadi nanti kalian kalau mengikuti project ini, kalian mempunyai akses gratis di Microsoft TV. Kalau Microsoft TV emang ada ya, dan bisa kita lihat dan kita bisa berlangganan di situ. Nah, di sini dijelasin ya apa sih Microsoft Metaverse itu. Dijelasin di sini, kalian bisa baca sendiri. Web 3.0 yang ditawarkan di sini ada accessibility, NFT, marketplace juga, world staking, DeFi, dan ada DEX-nya nanti. Nah, ini adalah namanya Microsoft Metaverse. Oke, dan sekarang masih dalam masa sale period ya untuk penjualan
tokennya. Oke, nanti kita akan bedah lah. Nah, ini untuk roadmap-nya, kalian bisa baca sendiri, cukup simple ya, dan tidak terlalu banyak project yang dikerjakan di sini. Nah, ini behind the idea. Nah, emang bener sih kalau Microsoft ini emang idenya si Satya Nadella juga ya, emang bener. Nah, ini timnya, dari sini timnya nggak tahu ya apakah bener apa enggak. Oke, jadi intinya di sini saya ingin membedah ya, ataupun ingin berbagi dari hasil riset yang saya lakukan di sini. Ada beberapa hal yang janggal ya. Kalau memang metaverse dari Microsoft ini, yang project ini ya, benar-benar dari Microsoft atau enggak. Jadi tujuannya juga sebagai sarana pendidikan juga ya buat teman-teman semua. Kalau seumpama menemukan atau mendapatkan tawaran project-project yang mengatasnamakan brand-brand besar, nanti kalian juga bisa melakukan riset sendiri. Jadi nanti kalian tidak terjebak ataupun tertipu dengan project-project seperti ini. Oke. Jadi di sini ada beberapa kejanggalan yang saya temukan. Di antaranya satu, tidak ada informasi resmi dari website resmi dari Microsoft-nya itu sendiri. Kalau kita lihat langsung di website Microsoft, nah ini adalah microsoft.com. Seharusnya kalau memang Microsoft itu membuat project metaverse, seenggak-enggaknya lah ya, mereka pasti menyebutkan di sini untuk projectnya. Dan di sini tidak ada satu artikel pun yang membahas tentang project metaverse mereka. Karena apa? Setahu saya untuk project metaverse di Microsoft itu masih dalam masa pengembangan, dan memang ada rencana dari Microsoft itu sendiri, itu kata dari chairman-nya ya, dari Microsoft emang ada, tapi untuk sekarang itu lebih cenderung condong ke dunia bisnis ya, seperti kayak meeting secara virtual ataupun pertemuan-pertemuan digital kayak gitu ya, dan belum merambah ke dunia game ya. Dan memang ada nanti untuk rencana masuk ke dunia game, tapi secara resmi dari pihak Microsoftnya sendiri itu belum ada ya. Oke, itu satu untuk janggalannya. Yang kedua, tampilan dari websitenya ini jujur menurut saya ini kurang bagus dan biasa aja. Kalian bisa lihat banyak sekali model-model website yang kayak gini, dan menurut saya ini, sepengetahuan saya, meskipun saya bukanlah seorang web developer, tapi saya sedikit tahu lah dari teman-teman saya juga, kalau membuat web seperti ini tuh gampang ya, tidak sulit seperti ini, tinggal tempel jadi. Dan bahkan kita juga bisa menemukan web penyedia jasa ini membuat web, dan di situ ada dan banyak sekali template-template yang modelnya kayak gini. Jadi kita tinggal tempel aja tanpa harus bisa coding ataupun kita sebagai programmer gitu, nggak perlu, kita cuma tinggal tempel aja, dan website seperti ini tuh gampang. Oke. Jadi menurut teman saya juga ini sangat tidak masuk akal ya. Apa mungkin brand besar sekelas Microsoft ya membuat website sesederhana ini nggak masuk akal juga ya. Oke, jadi itu janggal juga menurut saya. Kemudian yang ketiga, kejanggalan yang ketiga yaitu kenapa media sosialnya di sini tuh tidak ada. Dari tadi saya itu ingin mencari untuk referensi media sosialnya, jadi untuk komunitasnya seperti apa, ini tidak ada di sini. Kalau kita tarik ke bawah, ini sampai bawah pun tidak ada keterangan untuk media sosialnya ya, baik untuk Twitter ataupun Facebook ataupun Telegram, Medium, GitHub dan yang lain-lain. Di sini tidak ada, dan ini menjadi salah satu indikator kalau project ini abal-abal ya. Ini salah satu indikator, dan itu sangat fatal banget, karena biasanya orang awam yang mungkin kurang paham dengan project-project kripto, mereka tuh akan mencari komunitasnya dulu. Apakah komunitasnya ini gede atau komunitasnya ini masih sedikit. Jadi komunitas itu bisa dijadikan sebagai salah satu indikator kalau project ini bagus ataupun enggak ke depannya. Oke. Dan di sini pun kita tidak menemukan satu pun media sosial yang bisa kita cek. Nah, ini juga menjadi hal yang janggal di sini. Kemudian untuk kejanggalan berikutnya yang keempat ya, tidak ada keterangan afiliasi dengan Microsoft di websitenya ini. Harusnya kalau memang ini project dari Microsoft dan benar-benar berafiliasi dengan Microsoft, harusnya seenggak-enggaknya di sini ada keterangan kalau project dari Microsoft Metaverse ini merupakan salah satu project dari Microsoft gitu. Jadi kita yang baru melihat pun akan sedikit percaya kalau project ini telah terafiliasi atau emang dari bagian project yang dikerjakan oleh Microsoft itu sendiri. Nah, ini di sini tidak ada keterangan itu. Di sini tidak ada. Jadi secara kasar pun kita juga bisa mengambil kesimpulan ya bahwa project dari Microsoft Metaverse ini
bisa dipertanyakan. Ini aneh, oke? Kemudian selanjutnya untuk kejanggalan yang selanjutnya ya, yaitu keterangan tim dari developernya itu tidak docs ataupun tidak jelas lah, istilahnya seperti itu. Kita cek di sini untuk tim pengembangnya ya. Nah, ini adalah orang-orangnya. Ada John Gyanendra, Craig Federighi, Stella Low, Lisa Jackson. Nah, tapi di sini tidak ada keterangan untuk media sosial dari keempat orang ini. Entah itu di platform LinkedIn ataupun Medium ataupun yang lain, Instagram lah. Seharusnya minimal adalah untuk keterangan dari keempat orang ini, sehingga kita bisa mengecek untuk background dari empat orang ini. Tapi di sini sama sekali tidak ada, dan bisa diambil kesimpulan kalau sebenarnya orang-orang ini tidak ada gitu. Ini hanya gambar yang diambil, mungkin dicomot dari Google kemudian ditempel di sini. Ya, kita bisa lihat sendiri ya, ini kan gambarnya seperti potongan kan. Ini potongan, ini foto doang ini mah. Dan kadang ada juga, kalau kalian tahu ya, aplikasi ataupun kalau nggak salah tuh website, di mana website itu bisa memunculkan wajah di mana wajah itu tidak terdaftar di negara manapun. Jadi wajahnya itu tidak ada orangnya, tapi di situ bisa kita buat wajahnya. Ada salah satu website seperti itu ada, dan itu cuman buat seperti iseng lah, kayak main-main aja. Ada website, dan orang-orang kayak gini itu bisa dibikin di website kayak gitu. Jadi secara kalau kita mencari orang tersebut ya kita gak bakal menemukan gitu dimanapun. Dan untuk kalau orangnya agak sedikit pandai gitu yang membuat project ini ya, dan orang-orang ini kan tidak ada nih, orang yang sebenarnya ada di dunia itu kan tidak ada gitu. Kita tinggal bikin aja gitu untuk biografinya seperti apa, backgroundnya orangnya ini gitu kan. Kalau emang orangnya itu niat ya bikin projectnya ini untuk supaya orang percaya gitu kan, tapi di sini kan nggak ada. Ini juga salah satu blunder ya kalau menurut saya, yang menjadikan project ini pun bisa dipertanyakan. Oke, kemudian yang selanjutnya, jadi ada beberapa kejanggalan ya, dan masih banyak sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah roadmap yang terlalu sederhana dan pendek untuk projectnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari roadmapnya, ini sangat sedikit untuk langkah-langkahnya ya, atau project-projectnya. Dan kalau kita lihat di sini, ini cuma sampai Juli 2022. Kalian bayangkan project sebesar Microsoft, kalau memang ini bener ya dari Microsoft, masa roadmapnya cuma nyampe di bulan Juli 2022 dan nggak ada setahun. Ini kan nggak masuk akal. Dan projectnya pun di sini ini kayaknya kurang gimana gitu, maksudnya kurang meyakinkan. Di sini cuma kayak ICO, kemudian ICO lagi, kemudian ada ICO lagi, di sini ada ICO lagi. Jadi lebih cenderung ke penjualan seperti itu. Jadi seakan-akan projectnya itu hanya ingin menjual dan menjual. Ini juga menjadi salah satu kejanggalan juga ya, karena tidak mungkin kalau projectnya ini metaverse kemudian web3 juga ya, pasti harusnya banyak banget pengembangan yang harus dilakukan di setiap kuartalnya ataupun setiap bulannya di sini. Dan tidak mungkin hanya memakan waktu sampai Juli 2022. Ini sangat aneh. Bahkan yang saya tahu untuk proyek-proyek seperti itu ya, itu bisa memakan sampai beberapa tahun ya. Jadi banyak banget seharusnya yang harus dilakukan di situ. Nah, ini juga menjadi salah satu kejanggalan juga ya untuk roadmapnya ini yang nggak jelas. Kemudian kejanggalan yang lain lagi yaitu alamat kantor yang nggak jelas juga di sini. Kita lihat di sini. Di sini ada alamat untuk Microsoft Metaverse-nya. Ini kan mungkin maksudnya adalah alamat kantornya. Dan kalau kita cek di Google Map, kita buka aja di Google Map langsung. Nah, ini alamatnya sama yang tadi itu. Dan ini bukanlah alamat ataupun kantor dari si Microsoft itu. Ini alamat apa ini? Saya nggak tahu ini. Nah, kalian bisa cek sendiri. Ini kayak alamat apa? New York seperti kantor polisi. Ini nggak tahu nih apa ya. Dan tidak ada hubungannya dengan Microsoft. Ini juga menjadi salah satu kejanggalan juga. Harusnya kan yang ditampilin di sini adalah nama dari kantornya ya. Jadi kan kita tahu, oh ternyata benar kantornya itu beralamat di sini gitu. Tapi di sini alamat kantornya udah berbeda dengan alamat yang tertera di sini. Ini sudah aneh ini. Oke. Kemudian lagi untuk yang kejanggalan juga ya, tidak ada artikel-artikel yang membahas tentang project dari Microsoft Metaverse ini. Dan tadi saya mencari ya di Google untuk projectnya ini apakah ada yang membahas kayak gitu, dan saya lihat beberapa di sini tidak ada yang menjelaskan lah ataupun menyebutkan untuk project dari Microsoft Metaverse ini.
Bahkan secara detail di sini tidak ada informasi secara resmi kalau dari pihak Microsoft itu meluncurkan project Microsoft Metaverse. Nah, ini sudah menjadi suatu kejanggalan juga kan. Di sini juga tidak ada, dari CNBC Indonesia juga tidak ada ya, dan dari berita1.com juga tidak ada di sini. Kalian bisa lihat aja sendiri di Google dan kalian bisa mencari sendiri untuk searching ya tentang project dari Microsoft Metaverse ini. Kalian bisa cek sendiri dan dipastikan pasti tidak akan ditemukan karena memang projectnya ini nggak jelas ya. Oke, kita lanjut. Dan kejanggalan yang terakhir yang saya temukan ya, ini menurut saya sangat fatal banget dan ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Jadi kejanggalannya ada di sale periodnya itu tidak jelas. Kalian bisa cek di sini untuk sale periods di halaman awal ya. Ini masih 31 hari, 23 jam, 50 menit. Ini kalian masih bisa mengikuti ya. Tapi anehnya kalau kita tarik ke bawah, ada lagi keterangan yang cukup berbeda. Nah, kalian bisa cek di sini. Sale period ini akan berakhir 14 hari, 12 jam. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ini berbeda dengan yang tadi di awal? Yang tadi kan masih 34 hari dan ini tinggal 14 hari. Ini juga menjadi satu pertanyaan. Dan parahnya di sini juga tidak ada keterangan. Kalau emang benar ini benar 14, harusnya kan ada kayak periode pertama atau periode kedua. Jadi kan ada jeda waktunya gitu kan. Mungkin kalau di sini untuk periode pertama gitu 14 hari akan berakhir, oke lah. Terus dilanjut untuk periode kedua sampai ke 34 hari yang tadi sampai berakhir. Yang ini ya, 31 hari. Oke, itu bisa dimengerti. Tapi di sini kan tidak ada keterangan ya. Di sini masih 31 hari dan yang tadi itu 14 hari dan sangat jauh perbedaannya. Ini juga menjadi salah satu kejanggalan yang ya sangat fatal lah ya menurut saya. Karena apa? Ini juga lumayan mahal kalau kita harus membeli di sini. Kalian bisa cek di sini untuk pembeliannya minimal itu harus 200 token MSFT, di mana satu tokennya itu harganya 1,44 dolar. Dan kalau kita ingin membeli, artinya kita harus mengalihkan 200 ya. Jadi sekitar minimal 300-an lah, tidak nyampe di 400 lah, 400 dolar. Ini cukup mahal dan ini istilahnya sangat mengerikan ya buat kita para investor receh dengan uang segitu. Terus kalau scam ya wow banget kan, apalagi sekarang ekonomi juga lagi sulit kan ya. Jadi ya aduh, ini bener-bener ya. Oke, jadi ini sangat mengesalkan lah ya, memanfaatkan istilahnya hype dari satu brand, kemudian mereka membuat projectnya yang hanya modalkan website abal-abal seperti ini ya. Dan ini sangat disayangkan banget jika ada temen yang mungkin kurang paham ataupun kurang menguasai ya, dan kurang berpengalaman juga dalam hal riset seperti ini, bisa saja terjerumus atau tertipu dengan project-project seperti ini. Ini sangat berbahaya sekali buat teman-teman ya. Jadi intinya ini sebagai sharing aja, dan kalau ini bermanfaat nanti bisa di-share ke teman-teman kalian. Jadi tujuannya untuk meminimalisir terjadinya penipuan di project-project yang seperti ini ya, project-project abal-abal seperti ini. Oke, jadi pesan saya, apapun dan dimanapun jika kalian ingin berinvestasi, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian. Cari literatur dimanapun, cari YouTuber siapapun, influencer siapapun, artikel apapun itu ya, yang membahas tentang suatu project itu yang sedang kalian kerjakan ataupun project yang sedang kalian incar, khususnya di bidang cryptocurrency, karena di sini kita membahas tentang cryptocurrency ya. Karena project-project yang seperti ini tuh sebenarnya banyak, dan bahkan saya sendiri pun juga pernah istilahnya itu tertipu lah ya dengan project seperti ini. Karena saya yakin dari segi website, dari segi timnya, developer, kemudian roadmap dan lain-lain itu benar-benar bagus. Tapi apa? Zonk. Dan saya tidak mengalaminya itu sekali dua kali. Artinya apa? Kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan riset. Oke? Dan kita juga jangan terlalu memakai atau menggunakan modal kita itu secara berlebihan. Dan bersyukurlah jika memang benar yang project yang kalian sedang riset itu akan besar kemudian, emang hasilnya akan lumayan banget. Oke? Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua ya, sehingga nanti akan terhindar dari penipuan-penipuan seperti ini. Kalian terjerumus dalam project-project yang kemudian scam ya. Ini akan menjadi pembelajaran buat kita semua. Oke? Jadi terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu
berolahraga, selalu jaga kesehatan kalian, selalu berpikiran positif, gunakan uang dingin untuk berinvestasi, dan selalu untuk berdoa supaya kita terhindar dari hal-hal semacam ini. Oke, sampai ketemu lagi. Keep health dan keep cuan.